Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan ngebahas terkait tips and trick gimana sih caranya biar kita bisa terampil berkomunikasi. Jadi gak usah tunggu lama-lama, yuk langsung kita tonton videonya. Jadi sebelum kita menginjak ke materi, alangkah lebih baiknya kalau kita mengetahui terlebih dahulu apa itu komunikasi. Jadi, secara garis besar, pengertian dari komunikasi adalah aktivitas penyampaian informasi yang berupa ide, pesan, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain secara langsung maupun tidak langsung. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu bagaimana cara kita bisa menciptakan komunikasi yang efektif dan berkualitas. Yang pertama adalah perencanaan yang matang. Ini penting ya teman-teman semua, karena pada dasarnya kunci kita bisa lancar, kita bisa berhasil, dan kita bisa santai dalam membawakan sebuah materi atau dalam berkomunikasi di depan umum adalah kalau kita siap. Nah, siap itu tentunya ditunjang dengan perencanaan yang matang. Dari mulai A sampai Z harus direncanakan. Seperti misalkan tema apa yang mau dibawa, kemudian kontennya tuh apa aja, terus apa aja yang harus diinput, seperti misalkan riset atau fakta atau data-data lain yang mendukung. Jadi benar-benar harus dipahami ya, bukan dihafalkan tapi dipahami. Kalau sudah paham, mau ada apapun gangguan itu, seperti misalkan gangguan tiba-tiba ketika presentasi gangguannya terkait listrik, prompternya mati, atau lampu mati, mikrofon mati. Nah, itu kan pasti mengganggu, menghambat kita. Otomatis paparan slide atau paparan materi kita tidak akan tampil. Kalau kita hafalin dan tiba-tiba itu hilang, pasti kita akan bingung. Aduh, gimana nih, gimana caranya saya melanjutkan presentasi saya? Dan yang kedua adalah harus percaya diri. Ini juga penting ya. Kenapa? Karena kalau nggak ada percaya diri juga nggak akan terrealisasi. Mau sebagus apapun materi kita, mau seindah apapun paparan, tampilan, presentasi atau materi dari kita, kalau kita tidak memiliki kepercayaan diri untuk menyampaikannya kepada audiens atau responden, sama aja nihil dong. Karena tujuan utamanya kita menyampaikan sebuah informasi atau komunikasi ya untuk tersampaikannya kepada mereka yang menjadi responden atau audiens. Yang ketiga adalah praktik. Ini juga penting. Kenapa? Karena kalau kita cuman berangan-angan saja, kalau kita cuman punya niat saja, aku ingin A, ingin B, ingin C, ingin D, tapi kita tidak ada niatan atau tidak ada langkah buat aksinya, prakteknya itu sama aja nihil. Dengan praktek itu bisa menambah jam terbang kita. Kalau kita bisa praktik dengan baik, otomatis nanti ketika hari H atau mungkin ketika di lain kesempatan diberi kesempatan yang sama untuk memberikan sebuah presentasi, kita juga akan lebih nyaman dan santai. Kita juga bisa gunakan praktek itu sebagai bahan evaluasi ke depannya. Yang keempat adalah rangkul audiens. Ini juga penting ya, karena saya sering menjumpai beberapa pengajar atau beberapa narasumber itu ketika menyampaikan materi, beliau hanya sekedar membaca isi yang di PPT yang ada di paparan. Padahal kalau dipikir-pikir, kalau di logika, pasti audiens juga sudah membaca dan bisa membaca. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika menjadi seorang presentator, maka kita juga harus memastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu benar-benar tersampaikan, benar-benar mudah dipahami oleh mereka. Mereka benar-benar menangkap apa yang kita sampaikan, sehingga jangan hanya sekedar membaca apa yang di PPT. Juga bahasa tulis dan bahasa lisan itu berbeda loh ditangkapnya. Dan notabene atau mayoritas orang-orang itu lebih mudah menerima bahasa lisan. Seperti kalau misalkan saya bercontoh ya, misalkan kalau kita berada bersama teman gitu, kalau di dialog mungkin kata-katanya seperti ini, "Hai Nina, apa yang sedang kamu lakukan?" Seperti itu. Secara bahasa tulis seperti itu ya. Tapi kalau sehari-hari kita kan jarang menggunakan kata-kata itu. Kita lebih sering menggunakan kata-kata seperti, "Nina, kamu ngapain?" Itu akan mudah dipahami oleh
orang-orang yang mendengarkan. Jadi gunakan bahasa yang sesuai supaya bisa merangkul audiens. Yang kelima adalah gestur. Ini nggak kalah penting. Kenapa? Karena kalau orang hanya bicara dan diam saja, ini kita bicara terkait pertemuan offline ya, pertemuan luring bukan daring, juga tidak akan membuat responden atau audiens itu memperhatikan mereka karena terkesan membosankan dan membuat ngantuk. Maka dari itu gerakan-gerakan tambahan untuk memperkuat pernyataan atau memperkuat kalimat itu bisa digunakan kita supaya benar-benar kita maksimal dalam menyampaikan materi. Yang keenam adalah atasi rasa gugup. Teman-teman semua, rasa gugup itu manusiawi dan normal. Semua orang di dunia ini pasti juga merasa gugup ketika mereka diberi tanggung jawab besar atau mungkin diberi tanggung jawab yang belum pernah mereka alami sebelumnya atau sebelum tampil dan lain sebagainya. Jadi yang perlu difokuskan itu bukan apa itu rasa gugupnya, tapi lebih ke bagaimana cara kita untuk mengatasi rasa gugup itu. Dan itu setiap orang berbeda-beda, mereka memiliki cara sendiri-sendiri. Kalau saya pribadi, saya lebih suka mengatasi rasa gugup dengan ngobrol. Misalkan saya berada di sebuah sesi wawancara, sebelum memasuki ruangan biasanya kan kita pasti berkumpul dengan peserta lainnya ya. Nah, supaya saya bisa mengetahui atmosfer yang ada di waktu itu, saya mencoba untuk ngobrol sama teman-teman sekitar saya, kenalan namanya siapa, kemudian apply atau melamar di bagian mana. Jadi dengan kita ngobrol kan kita tahu, oh ini atmosfernya seperti ini, lebih santai juga. Tapi juga ada orang lain yang mengatasi rasa gugup dengan diam aja, diam supaya fokus. Ada juga yang mengatasi dengan minum atau makan makanan yang manis-manis. Ada juga yang mengatasi dengan bernyanyi atau berolahraga gerak-gerak dulu pemanasan. Banyak caranya. Nah, tugasnya teman-teman adalah menemukan cara itu. Ditemukannya seperti apa? Caranya bagaimana? Dengan ditambahin jam terbang. Kalau teman-teman sering melakukan repetisi kegiatan, kayak misalkan teman-teman sering berani tampil, otomatis ketika rasa gugup itu sering datang, teman-teman juga akan menemukan sendiri kok, rasa gugupku itu aku atasi dengan bagaimana ya, begitu. Selanjutnya kita akan ngebahas terkait strukturnya. Ada 3 ya, ini basic struktur banget sih ya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah isi, dan yang ketiga adalah penutup. Pembukaan cukup 10%, isi 70%, dan penutupnya 20%. Pembukaan 10% ini gak perlu lama-lama, tapi harus dibuat menarik. Mengapa? Karena percaya atau tidak, riset membuktikan bahwa yang menjamin audiens memperhatikan kita adalah 30 detik pertama. Jadi kalau 30 detik pertama kita sudah membosankan, itu ya gak akan membuat mereka tertarik untuk mengenalkan kita lebih lama lagi. Nah, lalu bagaimana supaya mereka tertarik? Pembukaan seperti apa yang menarik audiens? Bisa ditambah dengan cerita, tambah dengan kata-kata bijak, ditambah dengan pantun, ditambah dengan nyanyian lirik lagu, ditambah dengan riset. Jadi akan terkesan bahwa kita emang benar-benar sudah mempersiapkan materi kita, dan kita nggak main-main dalam menyampaikan materi, sehingga audiens akan sontak merasa, oh iya, aku harus mendengarkan materi dari ini karena ini merupakan materi yang siap dan bagus. Yang kedua adalah isi. Isi ini 70% ya. Isinya harus sesuai dengan tema. Kemudian sampaikan solusi, data, dan harus dipercaya serta masuk akal. Mengapa? Karena kalau isinya kita melenceng dari tema, sudah kontradiktif nih, sudah tidak sesuai. Jadi audiens akan merasa, loh kenapa saya di sini? Tujuan saya di sini kan untuk belajar A, tapi mengapa isinya B, seperti itu. Jadi teman-teman juga harus hati-hati, jangan asal memasukkan data yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan materi atau tema yang kita bawakan. Yang ketiga adalah penutupan. Penutupan ini cukup 20% saja. Mengapa kok lebih banyak daripada pembukaan? Karena penutupan ini teman-teman bisa tambah dengan kesimpulan atau ringkasan dari apa yang sudah teman-teman sampaikan tadi. Jadi supaya menjadi pengingat juga ya buat audiens bahwa yang sudah disampaikan tadi berupa A, B, C, D. Nah, itu bisa ditambah di penutupan. Lanjut ke bagian 4, kita bicara terkait manfaat. Nah, manfaatnya apa aja sih? Sebenarnya kalau kita jabarkan itu banyak banget. Cuman di sini saya akan menyampaikan 5 manfaat utama yang bisa kita raih kalau kita terampil dalam berkomunikasi. Yang pertama itu adalah percaya diri. Lebih percaya diri ya tepatnya. Mengapa? Karena itu pasti
ketika kita sudah berani tampil di depan umum, ibaratnya kita sudah melawan rasa takut kita sebelum-sebelumnya. Nah, itu pasti akan meningkat nanti kepercayaan diri kita, karena di bayangan kita, oh kemarin aku sudah berhasil loh melewati ini, berarti nanti di kesempatan selanjutnya saya juga bisa. Nah, itu kan berarti kita sudah percaya diri lebih. Yang kedua adalah dapat dipercaya, dan ini benar karena saya sudah merasakan sendiri ya, dapat dipercaya oleh orang lain. Karena orang-orang menganggap bahwa orang-orang yang cenderung mereka vokal atau mereka berani berbicara berdasarkan data dan berdasarkan pengalaman mereka, itu cenderung lebih dipercaya oleh orang lain karena mereka juga tidak mengada-ngada berbicaranya, serta mereka sudah melewati pahit manisnya kehidupan. Jadi orang yang pandai berkomunikasi biasanya akan mendapatkan lebih banyak kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga adalah peluang karir. Ini juga penting ya. Jadi pintar komunikasi atau pandai atau lihai dalam berkomunikasi itu tidak hanya berguna di dunia akademik saja, tidak hanya berguna di perkuliahan atau sekolah atau kegiatan belajar mengajar saja, tapi juga berguna sampai kelak, sampai kita di karir, di keluarga pun juga akan bermanfaat. Karena apa? Tidak dipungkiri sekarang bahwa banyak perusahaan yang sudah mengenyampingkan angka-angka. Kebanyakan mereka tidak peduli dengan angka-angka karena bagi beberapa perusahaan angka-angka itu bisa dimanipulasi ya. Tapi kalau berbicara terkait pengalaman, berbicara terkait apa yang sudah dilalui, itu sangat penting karena dengan itu bisa dilihat bahwa sosok ini atau orang ini memiliki kecakapan dalam A, B, C, D. Mereka sudah melalui A, B, C, D sehingga nilai plusnya tuh akan lebih naik lagi. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas diri. Mengapa? Karena otomatis ketika seseorang menjadi seorang pembicara, mereka pasti belajar banyak hal. Orang yang pandai berbicara, terampil dalam berkomunikasi itu pasti memiliki wawasan yang luas. Karena mereka juga dituntut untuk belajar isu-isu yang akan mereka angkat, atau mereka harus belajar tema-tema yang akan mereka hadapi setelahnya. Sehingga orang-orang demikian akan meningkat kualitasnya di mata orang lain. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah bisa memecahkan masalah. Ini benar, mengapa? Karena kebanyakan orang yang pandai berkomunikasi, mereka sudah melalui banyak sekali pengalaman, sehingga terkadang pengalaman-pengalaman tersebut bisa membantu mereka untuk memecahkan sebuah masalah yang gak semua orang bisa pecahkan. Nah teman-teman semua, udah dilihat kan tadi banyak banget manfaat yang bisa diambil dari kita terampil berkomunikasi. Setelah ini saya harap teman-teman semua semangat untuk belajar berkomunikasi supaya bisa menunjang urusan-urusan teman-teman setelah ini. Jadi juga akan mempermudah, tidak akan mempersulit, karena pada dasarnya komunikasi itu merupakan kunci utama dalam segala hal. Entah itu pekerjaan, entah itu keluarga, entah itu hubungan apapun itu pasti akan ada unsur komunikasi yang bagus di dalamnya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.